jabatan kategori 1 tahun 2022 jurusan biologi di Universitas Negeri Medan. Pada hari ini saya melaksanakan uji kerja di SMA Negeri 2 Mandiri Utara dengan bukti kartu ujian dengan waktu sesuai dengan koran online pada hari Kamis 6 Oktober tahun 2022. Demikian saja perkenalan singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan saya sapa selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat. Masih semangat? Yes. Masih semangat belajar biologi. Baik, terima kasih. Baik, buat anak-anak kami, sebelum kita teruskan pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa sehingga kita diberkati pada saat ini sehingga proses pembelajaran bisa dilaksanakan dengan baik. Pada anak kami si Yovita, kepada anak kami silakan. Baik, sebelum kita memulaikan proses belajar kita, mari kita angkatkan yang dalam diri dalam kita Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Bapak akan mengabsen kehadiran kalian. Apakah ada teman-teman kita yang belum hadir? Jadi coba dengarkan namanya ya. Yonata Lembu. Hadir Pak. Tony Halawa. Hadir Pak. Fikirman Lauri. Hadir Pak. Fikirman Waru. Hadir Pak. Yovita Dinda Ye Menderva. Hadir Pak. Mas Dedi Niat Serasi Halawa. Hadir Pak. Jadi anak-anak kami hadir semua ya. Hadir. Yang perlu kita syukurin berarti tidak ada yang malas-malasan untuk belajar. Nah, jadi Bapak akan memperhatikan situasi kondisi ruangan kita. Tolong dulu nak, sejajarkan mejanya biar rapi. Ini mejanya ya. Artinya kalau mejanya rapi, lingkungannya bagus. Nah, terjadi suasana yang kondusif. Pada minggu lalu kita telah mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Bapak akan menampilkan gambar kepada anak kami. Nah, silakan perhatikan gambar yang ada di atas. Jadi yang matanya di luar dulu jangan. Jadi perhatikan gambarnya. Kira-kira apa kerja mereka ini? Apa yang mereka laksanakan? Dan kenapa begitu mukanya? Dan berikan waktu kepada anak kami untuk memperhatikan ini selama 1 menit saja. Perhatikan. Nah, bagaimana? Sudah paham gambar itu? Nah, ada yang ditanyakan tentang hal itu di atas? Iya, silakan. Suntikan apa yang sedang diberikan oleh perawat tersebut kepada perempuan tersebut? Baik, pertanyaan yang sangat bagus, sangat mendukung. Nanti kita akan menjawabnya di akhir pembelajaran. Untuk itu, Bapak menyampaikan agar anak-anak kami selalu menjaga kesehatan
kesehatannya. Saya pikir kalian ini mandi setiap pagi ya. Mandi setiap pagi. Itu yang tidak mandi. Ada kan? Karena telat bangun, udah terlambat, lari-lari mau ke sekolah, akhirnya lupa belum gosok gigi. Jadi saya sarankan kepada anak kami agar menjaga kesehatan. Tujuan pembelajaran yang harus kita pahami dan pelajari pada pagi hari ini, yang pertama dapat mengidentifikasi ciri-ciri virus melalui literatur atau video yang tayang. Yang kedua, dapat menganalisis replikasi virus secara dauritik dan lisogenik melalui literatur atau video yang sedang berlangsung nanti. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi peran virus bagi kehidupan melalui literatur atau video yang tayang. Kemudian, kompetensi dasar adalah menerapkan pemahaman tentang virus berkaitan dengan ciri-ciri replikasi, ya. Ini berkaitan dengan ciri-ciri replikasi dan peran virus dalam aspek kesehatan masyarakat. Jadi kalau kita juga tidak sehat, kita termasuk masyarakat ya. Nah, dalam hal ini adalah sebagai peserta didik. Yang kedua, menyajikan data tentang ciri-ciri replikasi dan peran virus dalam aspek kesehatan dalam bentuk model SATA atau PTT. Didengarkan suara saya? Jelas ya? Jelas. Sedangkan kompetensi inti yang satu, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Nah, pada pagi hari ini Bapak menggunakan model pembelajaran problem based learning, artinya siswa dilibatkan dalam masalah dan siswa tersendiri yang menyelesaikan masalah. Itulah tentang kompetensi ya. Nah, jadi materi pada pagi hari ini yang pertama adalah Virus. virus. Ini virus ya kali. Nah, virus. Nah, bagian-bagian daripada ini tadi virus adalah garis besarnya saja. Ini virus, ada ciri-ciri virus, bentuk virus, dan peranan virus. Nah, jadi untuk anak-anak kami, Bapak akan memberikan tes awal. Jadi ini dikerjakan selama 2 menit. Jadi soalnya mudah-mudah. Jadi sudah ada judulnya kan virus. Silakan kerjakan, waktunya 2 menit. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Silakan. Kembali ya.
Coba anak-anak kami perhatikan tayangan video di atas ini. Sudah tayang ya? Belum ya, karena belum saya tekan. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai virus. Kalau kita belajar mengenai virus, maka kalian harus mengetahui satu ciri-ciri virus, terus temuan virus, struktur virus, bakteri atau salah satu virus yang menyerang bakteri, kemudian 5 bentuk virus, dan yang terakhir adalah replikasi virus. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri virus. Virus yang pertama ciri-cirinya adalah aseluler. Kenapa aseluler? Karena dianya bukan merupakan sel, ya. Dia jauh lebih kecil daripada bakteri. Bakteri makhluk hidup uniseluler, tapi virus yang jauh lebih kecil daripada bakteri, makhluk hidup yang bukan sel. Kemudian yang kedua, dia merupakan makhluk hidup peralihan antara benda mati dan makhluk hidup. Kenapa disebut benda mati? Karena dia bisa dikristalkan. Sedangkan mengapa dia disebut makhluk hidup? Karena dia bisa melakukan replikasi atau bisa berkembang biak. Kemudian yang ketiga, virus sangat kecil ukurannya, yaitu antara 20 sampai 300 milimikron. Nomor 4, dia tidak dapat melakukan metabolisme di luar makhluk hidup. Jadi dia tidak akan bisa berkembang biak di alam, tapi dia hanya bisa berkembang biak di dalam tubuh makhluk hidup. Misalkan di embrio telur ayam. Kemudian 5, virus hanya dapat diamati oleh mikroskop elektron, tidak bisa diamati oleh mikroskop cahaya. Oke, kita masuk ke sejarah penemuan virus. Yang pertama adalah ilmuwan yang bernama Dmitri Ivanovsky. Dia berhasil menemukan TMV atau tuberculosis virus yang menyebabkan berkah kekuningan pada daun tembakau. Kemudian diteruskan oleh Martinus William Behring, dan yang terakhir adalah Wendell Stanley. Nah, Wendell Stanley bisa berhasil mengisolasi dan mengkristalkan pembentuk mozaik virus. Sebenarnya masih banyak yang lain, kalian bisa membacanya sendiri dan menghafalkannya dari buku teks kalian. Sekarang kita masuk ke struktur virus. Struktur virus yang saya gambarkan seperti ini adalah virus bakteriofa. Jadi kalau kita mempelajari seperti ini, berarti kita juga akan mempelajari tentang bakteriofa. Struktur yang pertama adalah kepala atau yang disebut kapsid. Nah, kapsid ini tersusun atas protein. Setiap satuan protein itu disebut kapsomer. Di bawahnya itu terdapat ekor. Ekor tersusun dari protein dan lemak. Kemudian ada serabut-serabut ekor dan ada renteng dasar. Di dalam kapsid itu terdapat materi genetik yang berupa DNA atau RNA saja. Nah, jadi itu adalah tayangan video. Jadi Bapak menjelaskan sedikit materi ini virus ini, di mana pada akhir-akhir ini Indonesia telah dilanda ya wabah virus corona. Jadi ada berbagai macam cara untuk menangani virus tersebut. Nah, kemudian ada virus tadi, bentuk-bentuk virusnya, ada bentuk virus T, ada bentuk virus yang terdapat pada mosaik tembakau. Nah, untuk itu anak kami, saya berikan waktu. Kalau ada yang ditanyakan pada video tadi, Bapak persilakan. Ya, silakan. Tentang reproduksi virus tadi, apakah kedua virus tersebut langsung digunakan oleh virus tersebut untuk reproduksi atau tidak? Ya, apakah kedua siklus tersebut dipergunakan oleh virus atau tidak? Yang ada nggak yang bisa memberikan pendapatnya? Ada dari Nestor? Ya. Kalau menurut saya tidak, karena siklus litik akan dialami oleh jenis-jenis atau beberapa jenis
virus, sedangkan siklus disogenetik juga ada virusnya yang melakukan siklus tersebut. Baik, terima kasih. Artinya dia menggunakan siklus-siklus. Jadi virus itu kan berbeda-beda dia. Nah, dia melakukan siklus. Contohnya kan virus yang terdapat pada tembakau. Jadi dia menggunakan siklus di Jadi dia tidak menggunakan dua itu, tapi dia menggunakan satu siklus saja sesuai dengan virusnya masing-masing. Seperti virus pula, seperti penyakitmu. Penyakitmu adalah penyakit malas. Jadi berbeda-beda adalah penyakit. Jadi siklusnya, cara mula itu kan dia seperti begitulah didakwahkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk itu Bapak akan membagikan kelompok kalian dan anak-anak kami nanti bekerja di kelompoknya masing-masing. Jadi kelompok 1 saya sebutkan namanya adalah yang pertama adalah Friska, Andi Saputra, Pita Krisni, Irna Lestariga, dan Yonata Lembu. Jadi kepada anak kami silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Jadi persilakan. Sudah dibentuk? Sudah. Kelompok 1. Dilihat aja kulitnya dulu ya, jangan dibuka dulu. Hanya kulitnya saja, covernya dulu ya. Baik, sudah dilihat covernya? Sudah. Silakan ditulis nama kelompoknya. Kemudian dibuka halaman. Sudah disiap ditulis. Jadi coba perhatikan langkah-langkah dalam pengerjaan RKPD-nya. Ya, silakan berdiskusi, silakan dikerjakan. Kalau ada yang mengalami kesulitan disampaikan. Sudah. Oke. Kelompok 1 sudah Pak. Oke. Kelompok 2 sudah Pak. Karena semua hasil diskusinya sudah siap, maka Bapak akan meminta kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Dan kami mulai daripada kelompok 2. Virus disebut sebagai makhluk peralihan karena virus tidak dapat dikatakan sebagai makhluk hidup dan juga benda mati. Dikatakan sebagai benda mati karena dapat dikristalkan dan disebut sebagai makhluk hidup karena dapat berkembang biak. Baik, itu saja hasil diskusi kelompok kami. Jika ada yang disanggah atau yang mau ditanya tentang kelompok atau tentang hasil diskusi kami berikan kesempatan. Ada pertanyaan dari kelompok 1? Tentang virus rabies biasanya menyerang anjing atau kera. Yang menjadi pertanyaan kami dari sini, apa yang menyebabkan anjing atau kera tersebut dapat gila dan tak sadar lagi? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 tentang virus rabies. Virus rabies dapat menyerang hewan anjing, kucing ataupun kera melalui gigitan hewan yang terlebih dahulu terjangkit virus rabies, di mana virus ini menyerang saraf pusat dengan gejala meliputi demam, sakit kepala, kelebihan air liur, kejang otot, kelumpuhan, dan kebingungan mental. Baik, jika masih ada yang mau disanggah atau yang ditanyakan, kami berikan kesempatan lagi. Kalau yang ditanya lagi, maka sekian saja hasil diskusi kelompok
kelompok kami. Jika ada kesalahan kami selama kami menyajikan hasil presentasi kami mohon maaf. Ya baik, terima kasih dari penyajian daripada kelompok satu. Mari kita berikan aplaus untuk mereka. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil survei kelompok kami. Pada bagian nomor 4 akan saya jawab sendiri. Pada umumnya virus sangat merugikan karena bersifat patogen. Akan tetapi ada beberapa virus yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Beberapa peranan virus yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Yang pertama, bidang kesehatan, berperan dalam pengobatan vaksin dan insulin. Nomor 2, bidang pertanian, berperan dalam pengendalian hama serangga. Nomor 3, bidang sains, sebagai pengembangan ilmu atau penelitian. Baik, terima kasih presentasi daripada kelompok 2 ya. Nomor 1. Jadi berikan aplaus untuk mereka. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami Boleh. Mau lihat saya, mau lihat apa? dari kelompok 3. Pertanyaan yang ketiga akan dijawab oleh Mas Edi. Kelompok 1 perhatikan ya. Untuk dapat berkembang biak, virus membutuhkan inang untuk bereplikasi baik secara litik maupun misogenik. Analisis perbedaan kedua proses replikasi virus itu. Menurut kami, perbedaan kedua proses replikasi virus litik dan misogenik yaitu litik terdiri atas adsorpsi, kedua penetrasi, ketiga transkripsi, keempat replikasi atau sintesis, kelima perakitan dan silis. Lisogenik terdiri atas absorpsi dan infeksi, kedua penetrasi, ketiga penggabungan dan replikasi. Baik, itu adalah hasil diskusi kami dari kelompok 3. Jika ada pertanyaan kami persilakan. Karena tidak ada bagus Bapak. Baik, kelompok 3 telah menyampaikan hasil diskusi mereka dan kita berikan aplaus buat mereka. Jadi kepada kelompok 4 juga dipersilakan dengan waktu yang sangat efisien. Dipersilakan. Baik teman-teman, sekarang kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami dan pertanyaan 4 sampai 5 akan dijawab oleh kami. Baik, pertanyaan nomor 4. Pada umumnya virus sangat memungkinkan karena bersifat patogen, akan tetapi ada beberapa virus yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Peranan virus yang dapat dimanfaatkan oleh manusia di bidang kesehatan yaitu virus berperan dalam pembuatan vaksin. Dan saja sintesis kami dari kelompok 4. Jika ada segala atau yang kami disimpan. Terima kasih, silakan duduk. Di kelompok 4 sudah tampil, jadi berikan aplaus untuk mereka. Ya, aplausnya jangan lama-lama. Baik, anak-anak kami, silakan buat simpulan dari kelompoknya masing-masing tadi. Dimulai dari kelompok 3. Baik, kesimpulan kami dari kelompok 3 yaitu virus merupakan parasit yang mana ia membutuhkan inang. Virus mempunyai dampak positif maupun negatif. Virus memiliki ciri dan memiliki beberapa bentuk seperti bulat, tatang, bentuk T dan siligris, dan memiliki struktur tubuh, kepala, isi tubuh, ekor, dan vaksin. Virus ini ditemukan oleh Adolf Mayer dengan pengamatannya terhadap daun tembakau. Itulah kesimpulan kami dari kelompok 3. Baik, terima kasih. Kelompok 2. Virus pertama kali ditemukan oleh Adolf Mayer pada tahun 1843. Virus memiliki ciri-ciri, struktur, dan beberapa siklus. Virus juga memiliki peranan bagi kehidupan, artinya virus tidak hanya bersifat negatif, namun terdapat juga sisi positif. Tetapi kita juga harus tahu cara mencegah virus agar terhindar dan atau sekaligus tidak
dan virus ini dapat merugikan hewan, tumbuhan, dan manusia. Baik, terima kasih. Kelompok 4. Kesimpulan dari virus ini adalah virus adalah organisme parasit yang dimana ia membutuhkan inang untuk bertahan hidup. Mikroorganisme ini harus menemukan inang untuk berproduksi termasuk melalui sel tubuh manusia. Nah, ada berbagai ciri-ciri pada virus. Pertama, memiliki satu jenis asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid dan seluruh protein. Kedua adalah ukurannya sangat kecil. Ketiga adalah tubuh virus tidak berbentuk sel atau disebut aseluler. Keempat adalah hanya dapat hidup dan berkembang pada sel hidup. Kelima adalah merupakan suatu makhluk metaorganisme. Keenam adalah memiliki bentuk yang beragam pertama bulat, kedua bentuk T dan silindris. Nah, ada beberapa bentuk virus. Pertama, kepala atau kapsid. Kedua, isi tubuh. Ketiga, ekor. Dan keempat, kapsid. Baik, terima kasih karena kesimpulannya. Jadi kepada kami silakan diserahkan ke KPD. Kembangkan ke depannya agar bisa lebih giat lagi dalam belajar. Jadi semua hasil yang sudah disampaikan. Tadi ada virus-virus macam virus tadi, ya, ada bentuk T, bentuk O, dan lain sebagainya. Itu merupakan jenis daripada virus. Nah, untuk itu coba kita ambil kesimpulan secara bersama-sama. Nah, ini di atas yang mana kata virus ini berasal dari bahasa Latin, yaitu virion, yang artinya adalah racun. Jadi virus adalah organisme parasit yang mana ia membutuhkan inangnya untuk bertahan hidup. Berarti kalau tidak ada inangnya, berarti dia tidak hidup. Berarti kalau dia tidak menular pada tubuh manusia, berarti dia tidak hidup. Jadi hati-hati jangan keluarkan virusmu. Nah, ini dia virusnya. Nah, ini apa saja ciri-ciri yang dimiliki virus ini? Nah, banyak sekali. Hanya memiliki satu jenis asam nukleat, ukuran sangat kecil, tubuh virus tidak berbentuk sel, ya, seperti yang ditemukan di Robert Koch. Nah, hanya dapat hidup dan berkembang biak pada sel hidup atau dikenal juga sebagai parasit. Parasit ini adalah hidup, parasit dia menetap, ya, itu dia menetap pada tubuh inang, parasit. Nah, kemudian merupakan suatu makhluk hidup metaorganisme. Nah, ini bentuknya, strukturnya dimulai dari kepalanya sampai ke bawahnya. Ini rudal. Nah, ini bentuk virusnya di atas. Secara umum, struktur tubuh virus terdiri atas 4 ini, yang bagian utama yaitu kepala. Ya, nanti kalau tidak ada kepalanya tidak ada ekornya. Ya. Kemudian ada isi tubuh, nah, perutnya. Ada ekornya dan ada sisi. Nah, yang kapsidnya nanti ini itulah yang menularkan penyakit itu pada hewan yang lain. Nah, berikutnya sejarah penelitian ini bisa Anda lihat di slide di atas adalah sejarah penemuan virus. Ada 4 orang mereka ini, para profesor ini. Yang pertama Albert Mayer, dan kedua Dimitri, yang ketiga Martinus, ya, kalau dalam Martinus ya termasuk menemu virus. Kemudian ada Wendell. Ini mereka telah menemukan virus ini, beberapa jenis tanaman dan beberapa jenis makhluk hidup. Kemudian replikasi virus ini. Nah, ini replikasinya ada 2 siklus litik dan disogenik. Nah, kalau litik ini dia, kalau disogenik seperti ini. Bentuk fasenya. Berikutnya siklusnya, ini bisa dilihat. Absorpsi, penetrasi. Ya, kalau absorpsi itu tahap penempelan, dia menempel di kulit bisa. Ya, dia menempel di kerongkongan masing-masing sehingga suara ambulan. Nah, gimana ini absorpsi saja. Kemudian penetrasi, dia menetes, penetrasi. Yang berikutnya replikasi. Ya, dari tahap awal. Kemudian dia merakit. Nah, setelah dia menempel, dia merakit, dirakitnya virusnya di dalam. Artinya dibentuknya lagi sel-sel yang baru, sehingga full total virus itu bentuk seperti inangnya.
Yang berikutnya ada lisis ya, lisis absorpsi ya, lisis. Kemudian klasifikasi virus ini klasifikasi berdasarkan jenis sel inang dan klasifikasi itu berdasarkan atau ada tidak selubung. Nah, ini bentuk virus, ada filamen benang, bentuk bulat, seperti T dan lain sebagainya. Ini peran virus yang positif, ya, virus pada bidang kesehatan, pertanian dan bidang sains. Contohnya pada bidang kesehatan adalah sebagai vaksin, seperti vaksin ya. Bidang pertanian adalah sebagai penandaan hama dan lain sebagainya. Ya, dampak negatifnya banyak ya ini. Ya, penyakitnya influenza. Nah, menyerang epitelium dalam trakea. Trakea ini ada kerongkongan, sehingga Anda mengalami suatu misalnya batuk, flu, ya, bukan flu burung. Penyakit pada manusia. Nah, ini dia ada banyak di atas. Nah, kemudian ada polio ya, virus polio diserang anak-anak nih, ya, virus yang diserang anak-anak. Kemudian ini virus hepatitis ini terinfeksi pada hati bukan jantung. Ya, pada hati ya. Yang penyakit pada tumbuhan bisa dilihat seperti ada yang terjadi pada daun tembakau, ya, DMV, ya, penyakit mosaik pada tembakau. Nah, ini dia tembakau ini. Jadi makanya kalau Anda merokok jangan merokok karena sudah terinfeksi oleh virus. Kalau merokok ya bahaya, nanti itu kerongkongan di dalam. Nah, itu penyakit ya, penyakit yang lain. Nah, penyakit pada hewan ini di atas penyebab kanker ya. Kalau ada kanker kalian itu penyakit yang pada hewan sudah menular kepada manusia. Nah, terima kasih. Jadi itu adalah kesimpulan dari hasil kegiatan kita, dan saya akan coba menjawab tadi itu. Saya ada pertanyaan dari awal tadi, anak-anak kami tentang gambar itu. Saya akan jelaskan sedikit dalam waktu singkat. Tentu ada pertanyaan tadi, oh kenapa mukanya seperti begitu? Nah, ini kesakitan dia. Ya, ada pertanyaan tadi kesakitan. Itu karena rasa trauma. Dia divaksin sebenarnya karena untuk mencegah virus corona. Ini kemarin. Nah, ini yang terus. Apa yang Anda lihat pada gambar di atas seperti dia menjerit ketakutan. Kenapa? Belum lagi datang suntikan, maka sudah mengalami kesakitan karena rasa traumanya. Jadi dia wajib tak mau, dia harus divaksin untuk mencegah COVID yang melanda. Nah, apa yang sedang mereka lakukan? Ya itulah kerja mereka. Itu dokter. Nah, dokter kan melaksanakan vaksinasi. Dia memvaksin manusia, ya, supaya tidak terinfeksi juga. Mengapa dokter menyuntik pasien tersebut? Supaya dia terjaga-jaga loh dari jenis kuman yang ada dalam hidupnya. Jadi ada tadi anak-anak mengatakan kenapa dia disuntik, supaya mencegah, baca dia. Jadi sebelum Bapak akan menutup, silakan anak-anak kami dulu refleksi diri atau refleksi pembelajaran yang telah dilakukan pada pagi hari ini. Saya berikan waktu selama 1 menit. Siap? Oke, yang sudah siap? Refleksi ya. Oke, baik, terima kasih semua sudah menyerahkan. Oh, lupa. Jadi terima kasih dulu refleksinya. Jadi sebelum kita menutupnya, Bapak akan memberikan post test terakhir. Artinya tes awal tadi sudah. Jadi hari ini tes akhir. Silakan dikerjakan dalam waktu 2 menit. Jangan lupa tulis nama ya. Iya, Pak. Udah, bagian semua. Kenapa? Gampang kali, pilihan ganda. Jadi salah 0. Nah,
sudah siap, maka Bapak, ada yang lupa. Sudah siap ya. Jadi Bapak akan menyampaikan materi kita pada minggu depan, yaitu tentang materi jamu. Jadi silakan Anda bahas jamu yang ada dalam buku paket kita, karena jamur ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, untuk anak kami, Bapak memberikan tugas di rumah yang ada di dalam bahan ajar. Silakan dikerjakan di rumah, bukan sekarang. Kerjakan di rumah dan diserahkan besok melalui ketua kelas. Nah, jangan ada yang terlambat, semua tugas akan diserahkan kepada Bapak di kantor. Jadi, kepada kelompok yang sudah tampil, Bapak sangat memberikan apresiasi yang sangat tinggi. Jadi, semoga kedepannya bisa berjalan dan ada sesuatu nanti hadiah silakan diambil. Terus semoga Bapak sudah saya berikan ini kelompok-kelompok yang sudah sangat setia dan memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa. Berikutnya, sebelum kita mengakhirinya, Bapak akan mengajak kalian berdoa. Siapa yang bisa memimpin dalam doa? Oke, di tempat duduk aja. Di tempat duduk aja, di tempat duduk dan silakan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang di hadapan-Mu untuk mengucap syukur karena Engkau telah menolong menyertai kami dari awal hingga kami sebentar lagi akan mengakhirinya. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Jadi, demikian saja pertemuan kita pada pagi hari ini, dan saya sapa kita kembali